Kita bagi menjadi 4 kategori nih untuk mempermudah pembahasannya. Mulai dari tools untuk riset keyword, untuk ngecek kualitas dan juga readability dari artikel, untuk ngecek plagiasi, dan juga untuk monitoring performa dari artikel itu sendiri. Pertama, kita bahas mulai dari yang riset keyword. Next. Riset keyword itu sendiri apa sih sebenarnya? Riset keyword itu mengarah ke proses untuk menemukan frasa, kata, atau kita sebut dengan keyword yang berkaitan dengan bisnis kita. Nah, itu biasanya yang sering banget nih customer kita cari di search engine, baik itu berupa informasi, produk, layanan, ataupun hal yang lainnya. Apa aja yang bisa kita pakai untuk riset keyword? Next. Di sini aku ada list beberapa tools untuk riset keyword, mulai dari yang berbayar bahkan yang gratis. Di sini ada Ahrefs, Sequence Stats, Google Keyword Planner, Ubersuggest, SEMrush, dan juga Keyword Finder. Dan masih banyak lagi keyword research tool yang bisa teman-teman gunakan. Tapi di sini aku akan membahas beberapa secara lebih detail. Yang pertama, di sini aku akan bahas soal Ahrefs. Yang pertama kita akan bahas soal Ahrefs Keyword Generator nih. Ahrefs tersedia dalam 2 versi. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Teman-teman bisa pakai yang gratis dan itu udah cukup membantu proses untuk riset keyword. Teman-teman bisa lihat di gambar nih, yang gambar atas itu untuk yang versi gratis, dan gambar yang bawah itu untuk versi yang berbayar. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan, data dan informasi yang disajikan itu tentu lebih detail untuk yang berbayar. Next, kita coba praktekkan. Misalnya, kita mau nulis artikel cara merawat kucing, dan kita jadiin itu sebagai main keywordnya. Nah, di sini kita proses mencari nih, ada varian keyword apa aja yang bisa kita pakai. Next. Di sini aku udah rangkum, ada beberapa varian keyword yang bisa aku pakai untuk mendukung main keyword cara merawat kucing. Tapi sebelumnya, penting banget buat teman-teman tahu kalau sebelum menentukan varian keyword, kalian harus menganalisis search intent untuk main keyword itu sendiri. Nah, untuk yang cara merawat kucing ini, itu bahasanya terkait gimana sih cara merawat kucing, gimana sih cara tips merawat kucing untuk pemula. Nah, oleh karena itu dari situ aku bisa nentuin nih varian keyword apa aja yang bisa aku gunakan untuk menulis artikel tentang cara merawat kucing. Seperti itu. Untuk tools yang kedua, next. Di sini aku menyarankan menggunakan Sequence Stats. Sequence Stats menyediakan fitur-fitur menarik dan juga penting untuk content writer maupun SEO, untuk tracking keyword, monitoring, dan juga termasuk riset keyword, yaitu di Keyword Ideas. Nah, di sini sama seperti Ahrefs, di sini akan disediakan informasi terkait mulai dari search volume dan juga CPC maupun keyword difficulty-nya. Next. Seperti ini tampilan untuk Keyword Ideas di Sequence Stats. Nah, teman-teman di situ bisa lihat ada beberapa varian keyword yang ditampilkan untuk main keyword cara merawat kucing. Next. Masuk yang kedua nih, kita akan bahas terkait content quality dan content readability. Sebenarnya apa sih kedua hal ini? Content quality tentunya membahas kualitas secara general dari sebuah artikel, dari segi kebermanfaatannya dan juga relevansinya. Sedangkan content readability itu mengarah seberapa mudah sih konten kalian itu dipahami dan bisa dibaca oleh pembaca. Ada apa aja yang bisa kita gunakan untuk content quality dan readability? Next. Di sini ada beberapa tools yang aku pakai untuk content quality dan juga content readability. Dan dengan fungsinya yang tergolong berbeda-beda karena ada beberapa indikator yang menentukan kualitas ataupun readability sebuah artikel. Next. Yang pertama, aku mau bahas terkait title dan meta description checker by Siam Labs. Ini sepenuhnya free dan teman-teman bisa langsung akses di website Siam Labs di siamlabs.co. Nah, kenapa menentukan title dan meta description ini penting? Karena penulisan title dan meta ini harus mengikuti kaidah Siam Labs dan harus dibuat sesingkat namun tetap menarik nih buat pembaca, sehingga nanti artikel kalian bakalan diklik waktu ketemu dan muncul di SRP. Next. Selanjutnya ada word counter by Siam Labs. Word counter di sini mungkin seperti namanya ya, teman-teman udah bisa nebak nih. Ini untuk menghitung jumlah kata dari satu artikel. Tapi lebih dari itu loh, word counter ini juga buat ngecek keyword density. Seberapa banyak sih keyword yang teman-teman targetin itu muncul dalam suatu artikel. Nah, kenapa ini penting? Google sudah memperingatkan bahwa memasukkan terlalu banyak keyword dalam satu artikel itu bukan suatu hal yang baik dan
Ini tentu kita tahu kan, teman-teman menyebut ini sebagai keyword stuffing. Nah, oleh karena itu, word counter di Siam Labs ini akan membantu teman-teman memastikan bahwa keyword yang digunakan tidak melebihi batas, atau seenggaknya tidak lebih dari 2%. Seperti itu.